Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala bani adama bi'ilmi wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadirin, Bapak Ibu, guru-guru jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, selaku langkah yang paling aula, mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuji Allah ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram, yang mana olehnya dengan senantiasanya pula memberikan serta mencurahkan berbagai macam corak ragam rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga mana oleh kita mampu untuk selalu mensyukuri, bahkan mencicipi di atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Teriring pula salam salam saban sari gedenya pesampo gedenya pedegah, lalu kita alamankan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat keluarga beliau sekalian. Hadirin, guru-guru jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, seorang ulama ahli hikmah pernah berkata, kita hidup hanya untuk mempersiapkan diri kita dari satu terminal menuju terminal berikutnya. Dulu kita pernah berada pada terminal kanak-kanak, melaju kencang menuju terminal muda, dari muda bergegas menuju terminal dewasa, lalu berlari menuju terminal tua, dan pada akhirnya kita berada pada terminal mati. Resapilah dan renungkanlah setiap bahasa yang disampaikan oleh ulama hikmah ini. Hari ini pada subuh pagi ini, di terminal mana sudah kita berada? Kanak-kanakkah kita? Mudakah kita? Tuakah kita? Bukankah manusia ini diibaratkan sama seperti sebuah pohon pisang? Pertama ia kecil, lalu tumbuh membesar dikelilingi oleh anak-anaknya. Yang besar itu berbuah. Ketika buahnya matang, pisang itu ditebang, berakhir dan tamatlah kisahnya. Bukankah Profesor Dr. Buya Hamka pernah berkata, manusia itu hidup bagaikan sekuntum bunga mawar. Pertama ia kuncup, lalu mekar, mewangi, indah, sedap dipandang mata. Pada akhirnya bunga mawar itu layu, lalu mati. Begitulah kisah hidup kita anak manusia. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Sahabat Nabi Umar bin Khattab berkata, apabila engkau mati, engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tanpa membawa bekal amal yang cukup, maka engkau sama seperti seseorang yang sedang berenang di dalam laut yang dalam tanpa membawa perahu. Al-fikru qabla ribahan, an-nadamu bahru musran. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian sungguh engkau tiada berguna. Manusia yang agung, manusia yang cerdas, bukanlah manusia yang harum namanya, masyhur namanya pada bidang yang bersifat duniawi, tapi manusia yang agung di sisi Allah adalah manusia yang banyak beramal,
untuk bekal sesudah matinya. Hadirin hadirat guru-guru yang kami muliakan, bukankah jauh-jauh hari Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia lainnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia yang paling panjang umurnya, panjang pula kebaikannya. Syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya lalu panjang pula keburukannya. Al-kayyasu man da'ana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas, kata Nabi, itulah mereka-mereka yang mampu menjaga nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, lalu mereka beramal untuk bekal sesudah matinya. Beginilah keadaan umur kita. Begitu cepat umur ini berlalu. Memang terkadang penyesalan itu selalu datang terlambat. Terkadang ia datang hadir di awal waktu. Terkadang ia datang di saat kita lemah, tua tak berdaya. Banyak sangat terucap daripada mulut ini. Mengapa dulu tidak ke pesantren? Mengapa dulu tidak kuliah tinggi-tinggi? Mengapa dulu? Mengapa ini? Mengapa itu? Semua terucap dari mulut kita dengan nada penuh penyesalan. Tetapi janganlah mundur, janganlah patah semangat, sebab menuntut itu tidak mengenal waktu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Di atas mana manusia yang merasa dia beriman, lakikah dia, perempuankah dia, maka kewajiban untuk menambah ilmu itu perlu. Beramal sebanyak-banyaknya. Jangan pernah merasa sedih selama masa umur masih diberi oleh Allah. Maka mari pupuklah kebaikan sebanyak-banyaknya. Bukankah dalam Al-Quran surat An-Najm Allah berfirman pada ayat 39 sampai 41-nya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa sungguh manusia itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah mereka usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwa sungguh usaha mereka itu akan Allah perlihatkan kepada mereka. Banyakkah kebaikan kita? Sedikitkah kebaikan kita? Banyakkah keburukan kita? Semua akan Allah nampakkan kepada kita. Tumma yujzahu jaza'al awfa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan balasan yang sempurna. Hadirin hadirat guru-guru yang kami muliakan, sesaat kita merenung, sesaat kita berfikir, itu sama seperti kita beribadah sunat 1000 rakaat. Jikalau bukan sekarang untuk berfikir untuk keadaan kita kembali kepada Allah, kapankah kita mau merenung? Kapankah kita mau meresapi keadaan ini? Pada akhirnya kelemahan ini tidaklah mampu melawan sunnatullah Allah. Maka wajar kehidupan ini, dunia hanya sesaat. Mereka orang yang bodoh, mereka orang yang gagal, menjadikan dunia ini sebagai tempat terasa-rasa. Inilah tempat yang mereka itu untuk senang. Pada akhirnya mereka akan gagal menikmati kenikmatan yang akan Allah hidangkan nantinya. Orang-orang yang cerdas, hamba-hamba Allah yang beriman, mereka selalu memanfaatkan setiap waktu untuk beramal kepada Allah. Sebab ada sebuah peribahasa, waktumu itu adalah pencuri paling cerdas. Waktumu itu adalah pencuri paling cerdas. 1 jam saja melewati waktu dengan sia-sia, seberapa banyak sudah kita mengorbankan waktu kita untuk bertambah dekat dengan Allah. Ada 3 hal, kata ulama, yang manusia itu tidak mampu merangkul kembali. Pertama, itulah kesempatan
Kesempatan yang telah berlalu biasanya tidak akan pernah datang untuk kedua kali. Yang kedua, yang tidak akan mampu mereka rangkul adalah waktu. Seakan-akan baru kemarin kita melewati masa muda kita. Duduk kita pada subuh pada hari ini seakan-akan hanya duduk sementara. Padahal duduknya inilah kita untuk berfikir sejauh mana sudah waktu kita buang sia-sia. Yang ketiga, yang tidak mampu dirangkul oleh umat Muhammad, itulah kata-kata. Setiap kata-kata yang keluar daripada mulut ini, itu tidak akan bisa untuk dirangkul kembali. Semua ini adalah pemberian Allah. Maka mari secerdas-cerdasnya kita, bijaksanalah menata waktu ini. Pada akhirnya janganlah sampai kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Bukalah Al-Quran surat Al-Munafikun, bacalah Al-Quran 30 juz 114 surat. Di sana akan banyak Allah ceritakan tentang keadaan akhirat yang jauh sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dunia ini. Dunia cuma tempat sementara. Dalam surat Al-Munafikun Allah mengisahkan umat-umat hamba-hambanya ada yang memohon untuk dihidupkan kembali oleh Allah. Allah bertanya, untuk apa? Apa keinginan kamu jikalau kamu dihidupkan kembali? Ya Tuhanku, berikanlah tangguh kepada kami, berilah kesempatan untuk kami hidup kembali. Niscaya Engkau akan melihat kami, wa akum minas salihin, menjadi orang-orang yang salih. Apa katanya? Engkau Allah akan melihat kami menjadi orang-orang yang salih. Rupanya itu yang terucap daripada mulut-mulut mereka yang sudah terbujur kaku hari ini di bawah gundukan tanah. Dan kita pun akan mengucapkan hal yang serupa jikalau pagi subuh ini kita pun kembali kepadanya. Dalam surah Al-An'am Allah membantah apabila manusia itu meminta untuk dihidupkan kembali hanya untuk menjadi orang-orang yang saleh. Apa kata Allah? Wa innahum lakazibun, dan bahawa sungguh manusia itu tukang dusta. Apabila engkau ketika hidup di dunia engkau tukang bermaksiat, apabila engkau dihidupkan kembali biasanya engkau akan kembali kepada maksiat. Apabila engkau dihidupkan kembali untuk menjadi orang baik, dulunya kau baik, niscaya engkau akan menjadi orang yang baik. Rupanya tempat berfikir untuk akhirat kita, inilah dunia kita. Modal kita cukup, inilah dunia kita. Dunia hanya sementara. Susah-susah dalam dunia. Ada susah pihana truk ban 60 ton. Pedih-pedih dalam dunia. Ada pedih pihana truk ban 50 ton. Ada pahit-pahit dalam dunia. Hanalah selamanya kita akan merasakan pahit. Tetapi ketika susah di dalam alam barzah, berapa puluh tahun, ratus tahun, bahkan ribuan tahun kita akan menanti dibangkitkannya. Susah pada perjalanan padang mahsyar, jauh lebih susah ketika berjalan di atas titik Siratal Mustaqim. Ada hadis yang mengatakan di atas titik tersebut diperiksalah umat-umat Muhammad itu 7 pos. Satu pos pemeriksaan 2000 tahun. Pos pertama yang diperiksa itulah taharah kita. 7 pos 14.000 tahun. Jikalau bukan hari ini tempat kita berfikir untuk keadaan kita selanjutnya, kapankah kita akan mau berubah dan berbenah diri? Mari, umur yang Allah sisakan, di terminal mana sudah kita berdiri, gerakkan diri dan hati untuk selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana lain tugas manusia ada turun dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Semoga kiranya kita sadar, introspeksi diri, merenung kita sesaat. Itu sama seperti salat sunat 1000 rakaat. Mari, di terminal mana sudah kita berada, mempersiapkan diri untuk menuju terminal terakhirnya. Itu wajib. Takut-takut malam jula,
Seput-seput mati sua. Lebih lam tumakut di dalam uruk. Ana sotulung malaikat seksa. Yogat paksa labuh pukat. Tanda kilat ungkut mati. Yogat tegah jak harkat. Da ibadat yo golong mati. Pikir jino ata kesinga. Bek sampo mehmoh agi masa. Hadan Allah wa yakum ajma'in. Usikum binafsih bitaqwallah fi sabilil haq. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.